Selamat siang kepada para rekan sejawat. Selamat datang di webinar pada siang hari ini, Manajemen Terbaru Nyeri Abdomen dan Imunitas Anak pada Praktik Sehari-hari. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para rekan sejawat. Perkenankan, saya Dr. Andi Marsali dari Alomedica yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Nah, rekan sejawat, hari ini kita sudah mendapatkan 2 orang narasumber jauh dari Makassar, Dr. Fardah Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastro, entero, dan hepatologi. Selamat siang kepada Dr. Fardah. Terima kasih sudah bergabung, dokter. Oke, kemudian yang kedua, Dr. Sumadiono dari Jogja, spesialis anak konsultan. Beliau akan membawakan topik mengenai fungsi zinc terhadap imunitas anak. Selamat siang, Dr. Sumadiono. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Ya. memberikan kita informasi. Apa Ya, kabarnya, selamat dokter? siang, Pak Andi. Baik, baik. Sehat-sehat semua, Pak Andi. Dokter. Ya, terima kasih juga kami ucapkan Oke. kepada Daria Faria atas dukungannya sehingga acara pada siang hari ini bisa berlangsung. Rekan sejawat, pada acara kita siang hari ini sudah mendapatkan akreditasi 2 SKPID ya, yang dapat sejawat dapatkan sertifikatnya nanti setelah acara ini berlangsung selesai. Para sejawat bisa masuk ke aplikasi Alomedica dan mengerjakan post test. Jika berhasil menjawab, langsung mendapatkan sertifikat SKPID. Oke, kita akan mulai. Pertama, pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan agenda. Kita akan mulai dengan pembacaan susunan agenda, kemudian kita bacakan materi etik dan keselamatan pasien sesuai dengan SK dari PBID. Kemudian akan ada kata sambutan dari Daria Faria, dibawakan oleh Bapak Solihin Kasum. Kemudian kita akan masuk sesi ilmiah kita yang pertama, yaitu manajemen nyeri abdomen akut di layanan kesehatan primer. Akan sangat menarik pada rekan sejawat karena akan ada polling interaktif dengan studi kasus dibawakan oleh Dr. Fardah Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastro, entero, dan hepatologi. Sesi ilmiah kita yang kedua dengan topik fungsi zinc terhadap imunitas anak akan dibawakan oleh Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, kemudian akan ada presentasi dan persembahan dari Daria Faria, dan kita akan tutup dengan kesimpulan pada jam 15.30. Akan ada hadiah untuk 5 orang peserta dengan pertanyaan terbaik yang akan langsung kita umumkan pada saat penutupan sesi nanti. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan sampai selesai dengan pengumuman nanti. Oke, senang sekali pada siang hari ini kita akan mendapatkan SKPID dengan cara 6 langkah mudah di Alomedica. Itu pertama, download dan daftar di aplikasi Alomedica, kemudian masuk ke bagian SKP online, pilih tab spesialisasi yang diinginkan pada siang hari ini, kemudian cari judul webinar pada siang hari ini, kemudian klik mulai tes dan ikuti tes sampai selesai. Jika rekan sejawat bisa menjawab dengan 7 dari 10 pertanyaan benar, akan langsung mendapatkan sertifikatnya di Alomedica. Ini adalah materi etik dan keselamatan pasien sesuai dengan SK dari PBID. Saya akan tampilkan ada 21 kewajiban dokter sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012. Ada kewajiban umum terhadap dokter, terhadap pasien, terhadap teman sejawat, dan kemudian terhadap diri sendiri. Untuk lengkapnya dapat diunduh di bit.ly/kodeetik-id. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Solihin Kasum sebagai Head of Sales Operations PT Daria Faria Laboratory. Saya akan stop sharing dan saya akan share untuk video dari Bapak Solihin Kasum. Oke, silakan Bapak untuk kata sambutannya. Baik, terima kasih Dr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak, Ibu dokter, profesor yang kami hormati. Yang terhormat para pembicara pada hari ini, alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Dari jauh memang seperti Dr. Andi bilang, Dr. Fardah Akil SPPD KGEH, beliau ada di Makassar. Kemudian Dr. Sumadiono SPA konsultan dari Jogja. Terima kasih Bapak Ibu dokter yang sudah bergabung dengan acara ini. Dan kepada moderator kita hari ini, Dr. Andi Marsali dari Aru Dokter. Terima kasih dok atas difasilitasinya acara ini. Dan yang saya hormati juga Ibu Marlia Hayati Gustam, Presiden Direktur PT Daria Faria Laboratoria Tbk, kemudian Bapak Joy Romana, Vice Presiden Direktur PT Daria Faria Laboratoria Tbk, dan Bapak Flobet N. Barera, Pak Bob, PhD Direktur Daria Faria Laboratoria Tbk, yang juga bergabung dengan acara ini, serta kepada segenap tim dari Alu Dokter. Bapak Ibu dokter yang berbahagia,
Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya yang dilimpahkan pada hari ini. Kita juga bersyukur kita diberikan kesehatan sampai sekarang dan dapat menghadiri acara virtual simposium dengan tema manajemen terbaru nyeri abdomen dan imunitas anak pada praktek sehari-hari. Topik yang sangat menarik dan relevan dengan situasi sekarang ini. Izinkan saya mengucapkan selamat datang serta mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Dokter, Profesor di acara virtual simposium ini. Kita masih lanjut dengan acara virtual yang berkualitas ini, Dok ya. Kami berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat. Amin. Bapak, Ibu, Profesor, Dokter yang saya hormati, saat ini kita tengah menghadapi situasi yang meresahkan karena wabah virus COVID-19 dan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia semakin tinggi dan semakin memprihatinkan. Kita masih bersama-sama berjuang melawan wabah COVID-19 dan kita harus waspada dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan serius. Ini juga kami lakukan internal kami, Bapak Ibu Dokter, dengan seluruh karyawan dari Avaria. Selama ini gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan kesulitan bernapas. Namun, sebuah studi baru yang diterbitkan dalam American Journal of Gastroenterology menunjukkan seseorang mungkin juga mengalami gejala pada pencernaan, seperti diare dan kram perut ketika mereka terinfeksi virus corona. Mengenali gejala-gejala dari infeksi COVID-19 seperti ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi para tenaga kesehatan. Selain itu, kita juga perlu mencegah infeksi COVID-19 dengan terus menjaga kesehatan dan sistem imun kita. Memastikan kecukupan vitamin dan mineral seperti zinc dan vitamin C menjadi sangat penting di masa-masa seperti ini. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk terus memperbarui pengetahuannya dengan perkembangan penyakit, diagnosis, dan perkembangan terapi. Maka pada kesempatan yang baik kali ini, dari Avaria bekerja sama dengan Alo Dokter dengan bangga mempersembahkan virtual simposium dengan tema manajemen terbaru nyeri abdomen dan imunitas anak pada praktek sehari-hari. Di mana akan dibahas dua topik yang sangat menarik dari dua pembicara yang sangat expert di bidangnya, yaitu masing-masing Dr. Fardah Akil SPPD KGIH dengan topik manajemen nyeri abdomen akut di layanan kesehatan primer. Dan Dr. Sumadiono, SPA konsultan dengan topik fungsi zinc terhadap imunitas anak. Acara hari ini sejalan dengan misi dari Avaria, yaitu membangun Indonesia lebih sehat setiap orang di setiap waktu. Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung peningkatan kualitas dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kami sangat mendukung pelaksanaan acara ini dengan harapan bahwa acara ini akan memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan dapat menjadi ajang untuk bertukar pikiran, gagasan, dan pengalaman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pembicara, moderator, Bapak Ibu Dokter peserta acara, serta seluruh tim panitia dan Alo Dokter maupun dari Avaria yang sudah bekerja keras memastikan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga acara virtual simposium pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu Profesor, Dokter, serta acara yang sangat kami hormati. Sekali lagi, selamat mengikuti acara ini. Semoga memberikan manfaat yang maksimal buat kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Solihin Kasum atas kata sambutan yang sangat baik. Terima kasih. Dengan senang hati kami ucapkan terima kasih kepada dari Avaria atas dukungannya sehingga acara ini bisa berlangsung pada siang hari ini dengan baik. Dengan senang hati, Bapak, saya melaporkan sudah ada 2029 dokter yang mendaftar untuk acara hari ini, dan sekarang yang sudah bergabung sudah ada 660 dokter. Baik, rekan sejawat, kita akan lanjutkan kepada sesi ilmiah kita yang pertama, yang akan dibawakan oleh Dr. Fardah Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroentero dan hepatologi. Mohon izin, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Fardah. Beliau adalah Kepala Divisi dari Gastroentero
Hepatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Beliau juga adalah kepala dari cabang PPHI PGI PEGI dari cabang Makassar. Oke, beliau menyelesaikan pendidikannya di pertama tahun 1999 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian beliau mengambil spesialisasi ilmu penyakit dalam dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2004 dan beliau menyelesaikan konsultan sebagai gastroenterohepatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2007. Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau. Ya, sampai sekarang beliau juga masih sebagai staf di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Divisi Gastroenterohepatologi Rumah Sakit Umum Pusat dari Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Beliau juga sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dari Makassar. Kemudian beliau juga sebagai member dari banyak asosiasi APSL, kemudian EASL, member dari Ikatan Dokter Indonesia, member dari PAPDI, dan juga member atau anggota dari PPHI, PEGI, dan PGI. Demikian, saya persilakan kepada Dr. Fardah Akil untuk mulai presentasinya selama 25 menit ke depan. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Dr. Andi atas perkenalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana memanage nyeri abdomen akut di layanan kesehatan primer. Jadi sebagai awal bahwa nyeri abdomen akut ini merupakan kompetensi dari dokter umum dengan kompetensi tingkat A2 harus dapat memahami dan mengerti materi, kemudian harus dapat mampu mendiagnosis terapi sementara dan merujuk, dan yang terakhir dapat mengerjakan kasus sederhana pada nyeri abdomen akut. Jadi tujuan dari membawakan materi mungkin hal-hal seperti itu saya harapkan nanti teman-teman sejawat semua kita bisa dapatkan pada materi hari ini. Baik, sebagai awal bahwa nyeri abdomen merupakan salah satu penyebab pasien datang ke pelayanan primer. Dan sekitar 2,5 juta kunjungan akan kita temukan pasien-pasien datang dengan keluhan tersebut. Di pelayanan IGD sendiri, nyeri abdomen akut ini di dunia ditemukan sampai 5-10% kasus, sementara di Indonesia berkisar 20-40%. Dan nyeri abdomen akut ini sayangnya bahwa 50-60% kasus ini penanganan atau diagnosis awalnya terkadang tidak akurat, dan lebih dari 10-25% kasus dari nyeri akut abdomen dapat mengancam jiwa atau membutuhkan pembedahan. Saya mulai dengan pooling kasus pertama. Dr. Andi, jadi di sini ada laki-laki 34 tahun masuk di ruang gawat darurat dengan nyeri epigastrium dan nyeri hipokondrium kanan atas sejak sehari lalu. Kemudian nyeri seperti diperas dan terus-menerus dirasakan sampai ke bahu kanan. Ada mual muntah, kemudian ada demam, dan berkurang dengan obat penurun panas. Pemeriksaan lain di sini buang air kecil yang sedikit ya, tapi tidak nyeri dengan jumlah yang cukup. Riwayat minum alkohol dan sakit kuning disangkal oleh penderita. Kemudian ini ada kasus kedua, wanita 45 tahun datang ke UGD dengan nyeri umbilikus yang berat dan menetap 5 jam sebelumnya. Mempunyai riwayat penyakit kardiovaskuler dan appendiktomi 10 tahun lalu. Pada pemeriksaan fisik, kita lihat penderita datang dengan sakit sedang, tapi masih sadar dengan tekanan darah yang nadi di sini kita lihat mulai ada perubahan. Kemudian pada pemeriksaan fisik abdomen, ini akan ditemukan nyeri tekan ringan di seluruh regio, tapi tidak ada tanda-tanda nyeri tahanan atau lepas. Peristaltik masih normal. Pemeriksaan laboratorium semuanya dalam batas normal, termasuk pemeriksaan foto toraks. Kita mulai kasus pooling pertama, Dr. Andi. Jadi siap, dokter.
Saya harapkan teman-teman sejawat di sini bisa memilih jenis klasifikasi nyeri abdomen berdasarkan neurologinya. Silakan. Terima kasih dokter. Rekan sejawat, mari kita lihat polling kasusnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Farda, pilihan nyeri, jenis nyeri berdasarkan klasifikasi neurologi untuk kasus pertama. Kasus pertama yaitu pasien laki-laki dengan nyeri epigastrium. Apakah nyeri visceral, nyeri somatoparietal, nyeri beralih atau revert pain, nyeri neuropatik, nyeri psikogenik. Nah, silakan rekan sejawat untuk memilih ya. Kasus yang kedua itu kasus pasien wanita dengan nyeri umbilikus. Bagian jenis nyerinya yang mana menurut rekan sejawat? Jadi ini sangat relevan karena di praktek kita sehari-hari seringkali kita menemukan banyak keluhan dari pasien datang dengan keluhan nyeri di bagian abdomen. Dan yang memang kasus yang dibawakan oleh Dr. Farda ini banyak sekali ya kita temukan di praktek sehari-hari, apakah nyeri epigastrium maupun nyeri umbilikus. Baik, rekan sejawat silakan dipilih di layarnya sekarang. Sudah ada 800 rekan sejawat yang bergabung, sekarang sudah ada hampir 300 yang memilih. Kita tunggu lagi Dr. Farda untuk pilihannya. Sudah ada 34% yang memilih, Dok. Ya. Oke, 37-38% rekan sejawat yang memilih. Oke, kita akan tutup dalam 3, 2, 1. Kepada rekan sejawat yang sudah memilih, kita akan kunci untuk hasil pilihannya. Oke. Nah, ini hasilnya, Dok. Jadi, kasus yang pertama, pasien laki-laki, wow, 56% memilih nyeri visceral, Dok. Kemudian kasus yang kedua, pasien wanita nyeri umbilikus, 36% memilih nyeri visceral juga, 26% rekan sejawat memilih nyeri somatoparietal. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Andi. Jadi saya lanjut ya, kira-kira jawaban yang sesuai apa ya. Jadi yang pertama kita akan melihat definisi dari nyeri abdomen itu sendiri. Jadi secara definisi nyeri abdomen itu adalah merupakan suatu sensasi kompleks akibat manifestasi interaksi antara faktor patofisiologi dan psikososial. Dan ini akan berhubungan dengan kerusakan jaringan atau berpotensi akan menyebabkan kerusakan jaringan. Berdasarkan klasifikasi, nyeri kita bagi menjadi dua, nyeri neurologi ataukah nyeri berdasarkan gambaran klinis. Untuk nyeri neurologi kita memang akan hanya membagi 3 saja, hanya nyeri visceral, somatoparietal, dan nyeri alih atau referral. Sementara ada beberapa kepustakaan membagi nyeri menjadi 2, nyeri nosiseptik dan non-nosiseptik. Nyeri nosiseptik itu disebabkan oleh rangsangan reseptor terminal nyeri oleh serabut saraf nyeri, yaitu serabut saraf A delta dan serabut saraf C. Jadi yang termasuk nyeri nosiseptik ini adalah nyeri visceral dan nyeri somatoparietal. Tapi dalam klasifikasi yang sederhana kita hanya membagi menjadi 3 bagian. Kemudian secara gambaran klinis nyeri abdomen kita bagi menjadi nyeri akut, di mana kurang dari beberapa hari dan akan memburuk secara progresif, kemudian nyeri subakut bisa dalam jangka waktu beberapa hari sampai dengan kurang dari 6 bulan, dan nyeri kronik atau nyeri yang bertahan sampai berbulan-bulan. Adapun mengenai nyeri visceral, jadi nyeri visceral itu sendiri adalah stimulasi dari sistem saraf visceral yang biasanya dirasakan sebagai nyeri tumpul dan umumnya agak sulit untuk terlokalisasi dan dirasakan di bagian tengah abdomen. Nyerinya ini berasal dari regio abdomen yang berhubungan dengan asal dari organ embriogenik. Contoh dari penyebab nyeri visceral itu sendiri ya bisa disebabkan karena iskemia, ada inflamasi, ada distensi dari organ hollow, ataukah ada peregangan kapsula dari organ-organ padat yang pada akhirnya memproduksi
nyeri visceral. Ini adalah gambaran dari jalur persarafan sensor visceral yang berhubungan dengan asal original dari embryonic organ. Jadi kita bagi menjadi 3, berasal dari foregut, midgut, dan hindgut. Foregut itu umumnya organ-organ yang kita bagi berdasarkan ya, lokasi yang ada di epigastrium, midgut di periumbilicus, dan hindgut di hipogastrium. Aktivasi saraf dari daerah epigastrium dan periumbilicus ini menghasilkan persarafan aktivasi parasimpatik dan simpatik yang sama, tapi berbeda untuk daerah hipogastrium. Kemudian untuk nyeri somatoparietal, ini umumnya berasal dari rangsangan dari peritoneum parietal. Umumnya bersifat intens ya dan lebih terlokalisasi dibanding dari nyeri visceral. Ini adalah contoh-contoh penyebab dan beberapa mekanisme. Kemudian yang ketiga adalah nyeri alih atau referral. Jadi nyeri alih ini adalah nyeri yang dirasakan berasal jauh dari organ yang terkena. Umumnya nyeri alih ini berasal dari penyatuan dari saraf aferen visceral dan somatik dari regio anatomi sumsum tulang. Regio anatomi sumsum tulang yang berada pada regio kedua dari berbagai segmen spinal yang sama. Jadi berdasarkan lokasi deskripsi atau mekanisme, ini kita bisa lihat nyeri alih itu sendiri, ini lokasi dan penyebab dari nyeri alih bisa beralih ke bahu kanan. Ini umumnya kita lihat pada organ-organ yang berada di hepar dan saluran hati. Kemudian ada keadaan-keadaan yang terjadi di hemidiafragma kanan. Kemudian nyeri yang bisa menjalar ke bahu kiri, umumnya berasal dari jantung, hemidiafragma kiri, bisa dari pankreas, kauda, dan limpa, dan yang nyeri didapatkan di kelamin itu bisa berasal dari ureter. Jadi jawaban dari jenis nyeri berdasarkan klasifikasi neurologi, jadi untuk kasus kedua ini adalah nyeri visceral. Saya lihat memang teman-teman sejawat di sini juga sudah dengan benar, sudah banyak ya, poolingnya ini paling banyak memang untuk kasus kedua adalah nyeri visceral, sudah benar. Namun untuk yang kasus pertama, jawaban yang benarnya adalah nyeri alih. Jadi mungkin penyampaian tadi pilihan dari pooling itu mungkin agak menyesatkan ya, karena seakan-akan dari nyeri epigastrium. Tapi kalau kita baca baik-baik kasusnya, itu adalah nyeri alih yang naik ke bahu sebelah kanan pasien. Jadi di sini kita akan lihat pemeriksaan fisik dari kasus pertama. Ini tanda vital pasien baik, tapi dengan suhu yang memang meningkat. Kemudian pemeriksaan abdomen, kita lihat tampak datar, pemeriksaan ada nyeri tekan lepas, tiba-tiba saat hipokondrium kanan ditekan. Kemudian pemeriksaan laboratorium, kita lihat ada sedikit leukositosis, kemudian peningkatan dari jumlah bilirubin dan ada kelainan urinalisa. Mungkin bisa dimulai poolingnya nanti, Dokter Andi. Siap. Ini dan diagnosis pada kasus pertama, mohon teman sejawat bisa memilih apakah dispepsia dengan infeksi saluran kencing, gastritis akut, hepatitis akut, kolesistitis akut, dan pankreatitis akut. Siap, dokter. Kita akan mulai untuk pollingnya. Silakan rekan sejawat untuk memilih polling. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Farda. Terima kasih banyak, dok. Jadi kita akan lihat kemungkinan diagnosis pada kasus pertama. Tadi kasus laki-laki ya dengan nyeri revert pain, nyeri beralih. Apakah A, dispepsia plus urinary tract infection, B, gastritis akut plus UTI,
C. Hepatitis akut plus UTI, atau D. Kolesistitis akut plus UTI, atau E. Pankreatitis akut plus UTI. Demikian juga dengan kasus kedua, di mana kasus perempuan, apakah A. Iskemia mesenterium, atau B. Diagnosisnya obstruksi usus halus, apendisitis, kolesistitis, atau E. Perforasi tukak peptik atau ulcus pepticum. Oke, silakan rekan sejawat untuk memilih. Sudah ada hampir 900 rekan sejawat yang bergabung, Dok. 898, sekarang sudah 900. Dan sudah ada 240 terus meningkat yang memilih untuk jawabannya. Ya, silakan rekan sejawat untuk memilih. Ya, kita akan Semua siap. jawab Dokter Andi. Siap, Dokter. Aku boleh diakhiri ya, Dok. 3, 2, 1. Untuk jawabannya kita kunci. Kita lihat hasilnya. Wow. Yang pertama, Dokter, 49% rekan sejawat menjawab kasus pertama kolesistitis akut plus UTI. Kasus yang kedua hampir berimbang nih, Dok, antara 5 pilihannya. Namun yang terbanyak adalah apendisitis sebanyak 25%. Yang kedua imbang antara iskemia dan kolesistitis. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih, Dokter Andi. Jadi ini saya ada tambahan kasus yang ketiga ya. Jadi ini ada laki-laki 60 tahun datang ke IGD dengan nyeri perut seluruhnya yang tiba-tiba beberapa jam sebelum datang ke IGD. Dia ada riwayat artritis dan mengkonsumsi obat-obat aspirin dan obat antiinflamasi untuk nyeri selama 3 minggu. Terakhir, dia memang ada gejala-gejala dispepsia yang hilang timbul, yang membaik dengan makanan atau minum susu. Namun, gejala-gejala perdarahan gastrointestinal atau tanda-tanda obstruksi disangkal pada pasien ini. Pada pemeriksaan fisis, ini kita lihat bahwa pasien ini memang cukup sakitnya cukup bermakna ya, karena pasien ini berbaring di tempat tidur dan menolak bergerak. Tanda-tanda vital juga kurang bagus kita lihat di sini. Kemudian pada pemeriksaan abdomen ada nyeri tekan rigid di seluruh regio, ada nyeri tahanan dan nyeri lepas. Peristaltik malah sudah tidak kedengaran. Namun sayangnya pasien menolak untuk dilakukan rectal autopsy. Di kemungkinan diagnosis dari kasus ketiga ini, silakan Dokter Andi, pollingnya. Terima kasih, Dok. Kita akan lihat untuk polling yang ketiga, rekan sejawat. Yuk, kita akan launching pollingnya. Kemungkinan diagnosis dari kasus ketiga ini yang sudah dipaparkan oleh Dr. Farda. Obstruksi usus, perforasi tukak peptik, koledokulitiasis, atau infak miokard akut, atau E, kolik renal. Oke, silakan pilihan dari para rekan sejawat untuk kedua kasus ini. Sudah ada 36%, 37%, 40%, Dok, yang sudah menjawab rekan sejawat. Wah, sekarang lebih cepat pemilihannya dari rekan sejawat ya. Sudah mulai terbiasa, Dokter Andi. Iya, Dok. Sudah ada 50%, Dok, yang menjawab dari kasus ini, Dok. Ya, ini kasus paling gampang saya kira nih. Ya, kita akan tutup boleh ya, Dok? Oke, sudah ada 51%. 3, 2, 1 kita end pollingnya. Rekan sejawat kita kunci jawabannya. Wow. 73% rekan sejawat memilih perforasi tukak peptik, Dok, ulcus pepticum. Sisanya obstruksi usus yang nomor 2. Silahkan, Dr. Farda. Ya, terima kasih, Dokter Andi. Saya lanjut ya dengan materi yang saya bawakan. Jadi pendekatan diagnosis pada nyeri abdomen akut ini kita bagi dengan beberapa langkah, yaitu berdasarkan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisis, laboratorium, dan imaging. Untuk anamnesis nyeri, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat penting kita tanyakan, mulai dari onset nyeri, di mana ini akan menentukan etiologi dari nyeri abdomen akut itu sendiri. Misalnya kalau dia nyeri tiba-tiba, ini nyeri tiba-tiba biasanya nyerinya ini maksimal dalam beberapa menit sudah dirasakan oleh pasien. Nyeri cepat, ini nyeri maksimalnya dalam menit jam bisa dirasakan, dan yang gradual, jadi nyerinya hanya dirasakan maksimal dalam jam-jam saja.
Ini beberapa penyebab dari onset nyeri yang tiba-tiba, cepat, dan gradual, kita bisa lihat di sini. Kemudian bagaimana kita juga harus menanyakan durasi dari nyeri abdomen. Misalnya untuk kasus-kasus yang kita curigai dengan nyeri kolik abdomen, menit-menit dari nyeri kolik abdomen itu juga sebenarnya bisa membedakan ada tanda-tanda obstruksi pada beberapa pasien. Jadi kalau misalnya di bawah dari 10 menit, umumnya obstruksinya itu bisa terjadi pada usus halus. Sementara kalau lebih dari 15 menit, umumnya obstruksi itu berasal dari usus besar atau kolon. Lebih dari 6 jam, itu mungkin pasien-pasien dengan nyeri kolik seperti ini umumnya berdasarkan penelitian atau meta-analisis itu membutuhkan rata-rata intervensi pembedahan. Kemudian pada anamnesis nyeri juga yang harus kita ketahui adalah lokasi, kemudian penjalaran dari nyeri itu sendiri, karena kita lihat tadi ada beberapa pembagian nyeri, salah satunya nyeri alih, kemudian berat dan intensitas nyeri yang akan dievaluasi berdasarkan penilaian scoring, dan juga karakter dari nyeri itu bagaimana posisi pasien dalam mengatasi nyerinya itu sendiri. Kemudian pertanyaan lain yang harus kita ketahui adalah faktor-faktor yang bisa mencetuskan atau memperbaiki nyeri itu sendiri, seperti mungkin tadi pada kasus ketiga ya. Anamnesis tambahan, riwayat juga harus kita lakukan. Ini juga untuk menentukan apakah ada gejala-gejala infeksi atau inflamasi atau penyebabnya akibat ada penyakit sebelumnya atau ada suatu kebiasaan yang menyebabkan kejadian nyeri abdomen akut pada pasien. Ini adalah salah satu contoh pertanyaan dari nyeri abdomen akut yang memang sangat sering digunakan ya, terutama di luar negeri ya, tapi mungkin nanti teman-teman sejawat bisa searching mengenai deskripsi pertanyaan sampel ini. Adapun pada nyeri abdomen anamnesis, kita harus segera mengidentifikasi ada hemodinamik yang tidak stabil dan tanda-tanda peritoneal, karena ini merupakan tanda-tanda emergensi yang umumnya membutuhkan tata laksana seperti salah satunya pembedahan. Untuk pemeriksaan fisik nyeri abdomen, ini kita akan melihat evaluasi sikap dan posisi pasien. Kemudian sebagai contoh, misalnya pasien tetap baring, kemungkinan penyebabnya itu bisa peritonitis. Kalau nyeri kolik, itu umumnya pasien tidak berada dalam posisi yang nyaman, tidak menemukan posisi yang nyaman pada saat berbaring. Kemudian ada evaluasi perubahan tanda vital seperti demam, takikardi, hipotensi. Ini merupakan tanda-tanda gejala suatu keadaan yang umumnya kita dapatkan pada pasien-pasien yang membutuhkan kasus-kasus yang tata laksana segera. Kemudian pada regio abdomen kita harus lakukan pemeriksaan, begitu juga struktur sekitar abdomen. Pada regio abdomen ini nanti kita bisa membagi menjadi 4 regio abdomen atau 9 regio abdomen yang mungkin teman-teman semua sudah mengetahui. Untuk struktur sekitar abdomen yang kita akan perhatikan struktur jantung, kemudian paru-paru, kemudian ekstremitas, kemudian puls atau nadi. Ini sebaiknya dilakukan secara serial dan berulang. Jadi tidak hanya pada saat pasien datang pertama kali. Untuk pemeriksaan rektum, ini diindikasikan kalau misalnya pasien ada keluhan nyeri kuadran bawah atau nyeri pada pelvis. Ini adalah regio abdomen yang kita bagi menjadi 3, kemudian berdasarkan lokalisasi nyeri dari regio abdomen tersebut, kita bisa bagi beberapa penyebab dari nyeri abdomen akut yang berasal dari gastrointestinal dan yang tidak berasal dari gastrointestinal. Yang berasal dari gastrointestinal umumnya bisa disebabkan oleh infeksi, atau inflamasi, ada gangguan vaskular, ada gangguan mekanik, kongenital, dan fungsional. Kemudian untuk nyeri yang kita bagi menjadi regio ke-9, ini ada masuk ke dalam nyeri
berada di umbilikus dan epigastrium. Tadi ada pasiennya, kasusnya kita dapatkan dengan nyeri umbilikus, kemudian nyeri epigastrium, dan nyeri difus ataukah hipogastrium. Untuk tanda-tanda pemeriksaan fisik akan kita dapatkan pada kondisi yang khusus. Mungkin teman-teman sejawat sekalian sudah sering ya kalau untuk apendisitis itu beberapa pemeriksaan tanda yang saya ingin perkenalkan di sini adalah ada tanda-tanda yang disebut tanda Carnap. Ini lokasinya ada di epigastrium. Jadi kita minta pasien itu tidur supine, kemudian kita minta pada saat dia tidur, kita minta kepala dan bahunya diangkat. Kalau misalnya pasien mengeluh nyeri, berarti ini ada kondisi kelainan yang ada di dinding abdomen, misalnya ada hematom ataukah nyeri dari otot perut. Kemudian ini ada tanda Chandler, ini biasanya pada kondisi penyakit inflamasi PID, ya. Ini kita lakukan manipulasi serviks, biasanya pasien akan mengangkat bokong. Dan ini ada dua tanda yang agak sedikit khas ya untuk pankreatitis ataukah ruptur dari aneurisma aorta. Ini ada namanya Cullen dan Gray-Turner. Jadi ada diskolarisasi kebiruan di regio periumbilikus ataukah di pinggang. Ini biasanya tanda-tanda ini yang banyak mengancam jiwa. Ini adalah tanda-tanda yang khas untuk apendisitis. Ini ada sehubungan dengan tadi ada satu kasus ya, ini ada nyeri inspirasi mendadak saat palpasi. Ya, ini nyeri kuadran kanan atas, ini tanda Murphy namanya. Ini biasa kita temukan pada kondisi kolesistitis akut. Kemudian tanda pemeriksaan fisik yang khas yang lain adalah ada tanda nyeri pada saat kita mengangkat tangan sama kuadran kiri atau kanan. Jadi ini adalah kondisi di mana kita akan temukan tanda-tanda peritonitis. Kemudian untuk tanda succussion splash ini umumnya terjadi pada obstruksi di lambung, terutama pada daerah pilorus. Itu bisa akibat keganasan ataukah yang benign. Benign misalnya ada tuka di pilorus ataukah di antrum sehingga mengganggu perjalanan atau motilitas dari pilorus. Baik, untuk kasus pertama ini yang akan kita minta pemeriksaan laboratorium tambahan, silakan Dr. Andi. Mudah-mudahan masih ingat semua ya kasus Siap, dokter. pertamanya. Baik dok, kita akan tampilkan untuk pollingnya untuk yang ke laboratorium tambahan untuk kasus pertama. Kita akan launch. Oke. Nah, silakan rekan sejawat. Apakah kita akan memeriksakan ureum kreatinin dari pasien? B, kita akan periksakan amilase dan lipase. Atau C, kita hanya minta pemeriksaan darah tepi. Atau D, perlu pemeriksaan tes serologis hepatitis B atau C. Dan yang terakhir, yang sekarang kita hadapi pandeminya, kita perlu pemeriksaan tes serologis COVID. Silakan rekan sejawat untuk memilih pemeriksaan laboratorium mana yang akan saudara sejawat mintakan jika menemukan pasien dengan kasus 1. Kasus laki-laki ya dengan nyeri epigastrium. Ya. Oke. Dan hipokondrium kanan yang menjalar ke bahu ya. Nah, betul dok. Terima kasih dok. Ada revert pain ke bahu sebelah kanan. Betul. Nah, kemudian ada gangguan buang air kecil. Terima kasih dokter Farda. Oke, sudah 36%. 38, kita akan tutup pollingnya rekan sejawat dalam hitungan 3, 2, 1, kita tutup pollingnya. Oke, ini adalah hasilnya. 48% memilih memeriksakan amilase dan lipase, dok. Silakan, Dokter Farda. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya ke saya punya presentasi mengenai pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium secara general pada pasien-pasien dari abdomen akut ini mulai dari darah rutin, kemudian pemeriksaan elektrolit dan kalsium, fungsi hati, kemudian fungsi ginjal, ada tanda-tanda inflamasi, gula darah, dan rekam jantung.
25% kasus-kasus dengan nyeri abdomen akut itu mempunyai hasil leukosit yang normal, tapi bukan berarti bahwa ini tidak terjadi tanda-tanda infeksi atau inflamasi. Kemudian disarankan untuk pemeriksaan lab pada wanita subur, ya, dilakukan pemeriksaan tes kehamilan terutama. Karena beberapa kasus itu datang dengan keluhan ginekologi sebenarnya. Untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih spesifik ini bisa kita lihat di sini, mulai dari pemeriksaan untuk pankreas, misalnya tadi teman-teman sejauh sudah memilih pemeriksaan amilase, lipase, kemudian pada kasus-kasus yang kita curigai ada penyakit koroner akut, tapi datang dengan keluhan nyeri epigastrium, ini troponin T, CPKMB, ini sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan untuk gagal jantung, tanda-tanda gangguan koagulasi. Ini misalnya pada pasien-pasien yang kita curiga ada DIC, ada emboli paru atau diseksi aorta. Kemudian pada pasien yang tidak sadar, ini memang beberapa itu memang di luar ya, mereka memeriksa amonia, tapi untuk kita di sini memang belum secara general memeriksa, apalagi terbatas pemeriksaan ininya hanya pada laboratorium khusus. Kemudian untuk infeksi, tadi ada salah satu pilihan untuk memeriksakan serologis hepatitis B dan C. Kemudian analisa gas darah untuk melihat adanya iskemi usus atau evaluasi status tanda-tanda gangguan respirasi, kemudian transfusi dan kultur darah. Untuk tes diagnosis kasus pertama yang kita bisa pilih pada pasien dengan nyeri epigastrium menjalar ke bahu dan ke nyeri hipokondrium kanan. Silahkan. Ya, terima kasih dok. Kita akan lihat untuk tes diagnostik sekaligus untuk yang kasus pertama, ya, kasus kedua dan kasus ketiga. Oke, semoga rekan sejawat masih mengikuti untuk kasus yang dibawakan oleh Dr. Farda tadi. Oke, apakah endoskopi, USG abdomen, CT scan abdomen, BNO abdomen, atau fototoraks juga dimintakan oleh rekan sejawat untuk pemeriksaan tes diagnostik pada kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Oke. Dari tadi jawaban untuk kasus pertama ya, dan kasus ketiga itu sudah betul. Kita sisa melihat apa pemeriksaan selanjutnya yang harus kita lakukan pemeriksaannya, Dr. Andi. Siap dokter. Kita akan akhiri dokter untuk pollingnya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya ya dok. Oke. Hasil yang pertama, banyak yang memilih, 61% memilih USG abdomen dok untuk kasus pertama. Kasus kedua hampir berimbang dok antara USG abdomen dan CT scan. Dan kasus ketiga foto polos abdomen dok yang terbanyak dipilih. Iya. Jadi untuk tes diagnostik untuk kasus pertama dan kasus ketiga ini, saya pikir teman-teman sejawat sudah itu ya, kebanyakan sudah mengerti apa yang harus diperiksa. Terima kasih Dr. Andi. Siap dokter. Oke. Ya, saya lanjut mengenai imaging atau pemeriksaan radiologi yang biasa kita harus minta pada pasien. Jadi ada yang kita sebut sebagai imaging awal atau konvensional radiografi. Ini mempunyai akurasi untuk mendiagnosis kasus akut abdomen sekitar 47-56%, terdiri dari pemeriksaan fototoraks ataukah foto polos abdomen. Jadi beberapa kasus-kasus umumnya yang agak-agak berat atau inflamasi yang berat memang kita bisa nilai berdasarkan pemeriksaan dari imaging awal atau konvensional radiografi ini. Jadi di sini kita akan lihat gambaran dari perforasi gaster di mana ada udara bebas dari fototoraks abdomen, kemudian ini fototoraks yang kedua memperlihatkan gambaran dari pneumonia, ada konsolidasi keputihan ya di regio terutama kiri paru. Ini adalah kasus pneumonia pada COVID ya sebenarnya. Dan untuk foto polos abdomen
ini kita akan lihat gambaran air fluid level, ini tanda-tanda peritonitis ya. Kemudian ini adalah gambaran dari thumb printing, ini sebenarnya ada di sekitar sini. Ini adalah tanda-tanda dari adanya peradangan pada usus besar yang kita bisa lihat di mana haustra-nya mengalami penebalan. Untuk imaging sekunder atau imaging yang kedua yang bisa kita lakukan pemeriksaan ini kita bisa itu berdasarkan lokasi nyeri pemilihannya. Jadi kalau misalnya kuadran kanan atas memang pilihan imaging yang banyak berdasarkan penelitian studi ya, memang USG abdomen yang merupakan prioritas pemeriksaan. Begitu juga dengan nyeri yang ada di suprapubik. Tapi untuk kuadran kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah, itu lebih banyak pemeriksaan CT scan abdomen disarankan. Kalau untuk USG abdomen, kita bisa lihat di sini, dia mempunyai akurasi sampai 83% untuk keadaan-keadaan yang ada misalnya gangguan terutama di kuadran kanan atas ya. Beberapa kasus-kasus juga di suprapubik ini bisa kita temukan hasil akurasinya yang sangat baik. Kemudian USG transvaginal juga diharapkan dapat diperiksa kalau kita memang mencurigai ada kehamilan ektopik. Kemudian CT scan abdomen bisa kita lakukan pemeriksaan dengan non kontras ataukah kontras dengan akurasi sampai 96% untuk mendeteksi kasus-kasus nyeri abdomen akut. Dan kalau CT scan adalah kontraindikasi baru, MRI ini digunakan. Tapi untuk saat ini guidelines belum memilih MRI ini sebagai pilihan untuk kasus nyeri akut abdomen yang general. Mohon maaf dok, waktu 1 menit lagi dokter. Ya, baik. Jadi ini algoritma ringkas evaluasi nyeri abdomen akut ya. Jadi seperti biasa pasien datang kita akan menilai airway breathing, circulation dan disfungsinya. Jadi kalau ada hemodinamik tidak stabil, ada tanda peritoneal, ini sedianya kita harus lakukan resusitasi atau konsultasi bedah dengan asesmen yang bisa kita pilih adalah perforasi, ruptur, atau ada pankreatitis akut. Kalau memang tidak ada, kita pertimbangkan permasalahan ini ada di ekstra abdomen, misalnya ada dari jantung, ada ginjal, atau masalah metabolik. Sehingga pemeriksaan yang kita akan minta ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan organ-organ tersebut atau gangguan metabolisme tersebut. Kalau memang kita curiga tidak ada gangguan ekstra abdomen, kita mulai dengan keluhan nyeri dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan regio atau lokasi, apakah pemeriksaan CT abdomen, USG, dan ataukah pemeriksaan tambahan lain, misalnya dilakukan endoskopi. Ini adalah algoritma yang terbaru ya untuk nyeri tekan kuadran kanan atas, apa yang harus kita lakukan, pemeriksaan apa yang harus kita nilai. Di sini ada beberapa diagnosis banding dari biliar, kolon, hati, ginjal, dan jantung. Kemudian untuk nyeri perut general ini berdasarkan pemeriksaan fisik apakah ada tahanan atau tanpa tahanan, ini kita akan melihat keluar diagnosis banding peritonitis, iskemia, obstruksi pankreatitis ataukah aneurisma aorta. Pendekatan tata laksana nyeri abdomen akut ini kita bagi menjadi tata laksana awal, kemudian terapi antibiotik dan terapi analgetik. Mohon maaf Dokter Andi, saya bisa minta waktu 2 menit, Dokter Sumon. Siap dokter. Siap dokter. Untuk tata laksana awal, kita lakukan resusitasi cairan dengan pilihan cairan adalah kristaloid ring laktat. Ini adalah rekomendasi dari guidelines tahun 2015 untuk dokter umum, rekomendasi A dengan level 1. Kemudian pemberian albumin juga dapat diberikan kalau misalnya pasien mengalami shock atau yang membutuhkan transfusi volume besar atau ada hipoalbuminemi. Kemudian kita bisa lakukan penggantian elektrolit kalau memang ada gangguan elektrolit, transfusi darah jika HB kurang dari 7 atau 9, dan kita mengidentifikasi kegawat darurat
Penentuan kedaruratan ini umumnya harus kita nilai dalam jangka waktu 30 detik, kita bagi menjadi 3 kasus, emergensi, urgensi, dan urgensi relatif. Urgensi ini, kasus emergensi dan urgensi adalah kondisi yang membutuhkan tindakan segera kurang dari 24 jam. Emergensi kalau akan kita lihat tanda-tanda klinis shock sehingga butuh tindakan resusitasi, jadi akan kita pilih apakah akan dilakukan pemeriksaan CT atau pembedahan segera. Kalau setelah itu kita akan kaji apakah ada tanda-tanda pembedahan abdomen ataukah tanda-tanda peritoneal. Jadi ini akan bisa ke bedah ataukah ke admisi ke penyakit dalam. Untuk kasus-kasus urgensi umumnya hanya datang dengan nyeri tanpa ada keparahan total yang kita curiga kemungkinan ada obstruksi atau sindrom peritoneal. Untuk urgensi relatif ini adalah nyeri abdomen yang persisten tanpa ada tanda keparahan seperti curiga obstruksi atau sindrom peritoneal. Sehingga untuk urgensi relatif kadang-kadang kita bisa melakukan rawat jalan pada pasien-pasien dengan nyeri abdomen akut. Ini adalah kasus keempat sebenarnya Dr. Andi. Jadi yang saya itu tata laksananya sebenarnya, tapi karena waktu saya skip saja ya. Saya masuk dengan terapi antibiotik. Indikasi pemberian antibiotik ini adalah kalau ada diagnosis atau kita suspek ada infeksi intraabdomen, jadi misalnya ada tanda-tanda demam, leukositosis, kemudian ada shock sepsis, ataukah pretindakan pembedahan gawat darurat, di mana terutama pasien-pasien yang memang datang dengan kasus-kasus emergensi. Waktu pemberian ini sesuai indikasi, jadi untuk diagnosis ada infeksi intraabdomen atau suspek, umumnya pemberian antibiotik 8 jam saat keluhan timbul ini bisa diberikan. Kalau untuk shock sepsis ini paling lama 1 jam setelah diagnosis, dan kalau untuk pretindakan pembedahan gawat darurat ini membutuhkan pemberian antibiotik yang lebih cepat, umumnya 30 menit sampai 1 jam sebelum tindakan. Adapun jenis antibiotik yang diberikan adalah jenis spektrum luas. Kemudian untuk terapi analgetik ini dapat diberikan lebih awal sebelum diagnosis definitif ini kita temukan ya. Ini jenis terapi analgetik yang bisa kita berikan mulai dari pemberian acetaminophen atau paracetamol, kemudian opioid injeksi, obat antiinflamasi. Beberapa kasus bisa kita berikan terapi tambahan seperti butyl scopolamine bromide atau antispasmolitik. Ini follow up pemberian terapi memberikan menggunakan visual analog scale atau numerical rating score yang mungkin teman-teman sejawat sudah mulai sudah tahu ya, 0 sampai 10 scoringnya. Kemudian pada saat pemberian terapi analgetik ini sebenarnya harus dilakukan follow up juga. Jadi kalau kita memberikan jenis opioid itu membutuhkan waktu 15 menit untuk dilakukan follow up lagi kembali nyeri abdomen akutnya. Kalau untuk yang non opioid seperti pemberian paracetamol atau acetaminophen ini membutuhkan waktu follow up 30 menit setelah pemberian. Ini terapi analgetik berdasarkan klasifikasi nyeri. Dari tadi kita itu ada 3 ya, untuk nyeri visceral, somatoparetal, dan nyeri alih. Ini obat-obatan yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien yang datang sebelum ada terapi definitifnya. Dan ini berdasarkan scoring ya. Jadi salah satu pemberian terapi adalah pemberian paracetamol. Itu kalau scoring berdasarkan scoringnya bisa, kalau scoringnya dalam scoring 2, tapi kalau lebih dari 3 umumnya pemberian analgetiknya ini bisa dikombinasi entah dengan injeksi ataupun dengan cara pemberian oral. Dan pemberian berdasarkan FAST atau scoring NRS ini bisa ditambahkan dengan obat-obat antispasmolitik yang contohnya adalah butyl scopolamine bromide. Ini bisa diberikan intravena atau oral. Mengenai hyoscine N-butyl bromide, ini merupakan satu antikolinergik ya yang bekerja di reseptor muskarinik pada sel otot polos saluran cerna. Jadi bekerja di sistem parasimpatis umumnya. Dia menghasilkan relaksasi otot polos, jadi dengan itu dia akan menghambat motilitas saluran cerna. Ini adalah efikasi dari studi pemberian butyl bromide ya. Ini ada 3 untuk nyeri abdomen di sini yang dikombinasi dengan analgetik.
Kemudian ini adalah salah satu contoh obat gabungan antara analgetik dan antispasmolitik yang bisa kita gunakan pada pasien-pasien dengan nyeri abdomen. Sebagai ringkasan, bahwa anamnesis keluhan dan riwayat, kemudian pemeriksaan fisik dari nyeri abdomen akut itu umumnya bisa membantu menentukan etiologi dan kunci masalah nyeri akut abdomen. Ini berdasarkan akurasinya bisa sekitar 43-59%. Pentingnya penentuan penilaian gawat darurat akut abdomen yang kita bagi menjadi 3 emergensi, urgensi, atau urgensi relatif, dan perlu dilakukan follow up pemeriksaan berulang serial untuk mengetahui sebenarnya evolusi dari gejala atau persistensi maupun respon pengobatan setelah diberikan terapi analgetik, dan penggunaan analgetik pada nyeri abdomen akut dapat dikombinasi dengan antispasmolitik, tapi terutama pada kasus-kasus tertentu. Ya, terima kasih, Dr. Andi. Terima kasih banyak Dr. Farda atas pemaparan yang sangat baik, lengkap dengan kasus-kasus dan petunjuk-petunjuk praktis untuk kita di praktek sehari-hari, Dok, untuk penanganan nyeri abdomen. Saya akan masuk kepada sesi ilmiah yang kedua, yaitu fungsi zinc terhadap imunitas anak, yang akan dibawakan oleh Dr. Sumadiono, spesialis anak konsultan. Mohon izin saya membacakan kurikulum vitae dari Dr. Sumadiono. Saya akan bacakan, beliau menyelesaikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Unair pada tahun 1982, dan kemudian sebentar, Dok. Oke. Ya, kemudian beliau menyelesaikan spesialis anak dari Fakultas Kedokteran UGM, lulus tahun 1994, dan beliau menyelesaikan konsultan alergi imunologi anak pada tahun 2002. Sekarang beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga sebagai Ketua Peralmuni, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau juga pernah sebagai Ketua UKK Alergi Imunologi IDAI Pusat. Kami persilakan waktunya kepada Dr. Sumadiono untuk mempresentasikan selama 25 menit ke depan. Silakan, Dokter. Terima kasih. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu, teman sejawat yang berbahagia di mana saja berada. Terima kasih juga pada Bapak Solihin dan tim dari Avaria, juga Bapak Andi dari tim Aldo Medica. Terima kasih, kami diizinkan untuk sharing, kita belajar bersama tentang sistem kekebalan tubuh pada anak, terutama dikaitkan dengan bagaimana boosting zinc dan juga evidence zinc yang saat ini dipakai untuk mempertahankan kekebalan tubuh pada anak. Ada beberapa topik, beberapa poin yang nanti akan kita sharing bersama. Yang pertama adalah bagaimana epidemiologi beberapa penyakit pada anak, dasar-dasar sistem kekebalan tubuh, bagaimana dan apa itu imunomodulator, bagaimana zinc dan perannya pada fungsi kekebalan tubuh, dan bagaimana beberapa evidence dan kemudian resume. Secara epidemiologis, penyakit common cold atau selesma cukup banyak pada anak. 50% pada anak di bawah 5 tahun itu pernah mengalami selesma. Ya, tentunya angka yang cukup tinggi. Sedang pada anak yang di atasnya 5-12 tahun itu 30% mengalami selesma. Kebanyakan infeksi adalah pada saluran nafas atas, sedang saluran nafas bawah hanya sekitar 5%. Apa penyebab dari selesma? Terbanyak adalah rhinovirus, kemudian influenza, kemudian coronavirus yang saat ini lagi ngetren, RSV, parainfluenza, adenovirus, enterovirus, dan mycoplasma. Kita lihat bagaimana penyebab kematian pada bayi sampai dengan usia 1 tahun, terbanyak adalah diare, kemudian pneumonia. Kemudian bagaimana pada balita juga pneumonia dan diare. Ya, tentunya ini suatu topik yang relevan di mana zinc itu juga berperan cukup banyak pada kasus-kasus diare di mana evidensinya sudah diakui. Kemudian juga pada selesma, pada infeksi saluran nafas juga ada beberapa evidence yang menyokong. Jadi zinc cukup relevan untuk diangkat, untuk dibahas karena juga merupakan keterkaitan dengan penyebab mortalitas maupun morbiditas pada anak. Kita lihat gejala COVID pada anak itu juga kebanyakan adalah adanya gejala pada saluran nafas bagian atas dan pneumonia maupun keluhan pada saluran cerna. Jadi ini mirip juga dengan
epidemiologi morbiditas mortalitas yang terbanyak pada anak-anak kita. Bagaimana menjaga sistem kekebalan tubuh pada anak? Tentunya imunisasi. Saat ini jangan dilupakan imunisasi penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Ya, karena kita memperhatikan COVID, kalau ini sampai berkurang imunisasi, maka akan terjadi wabah berikutnya. Anak akan mengalami difteri, mengalami pertusis, ya, tetanus, polio, ya, dan lain-lain. Kemudian olahraga, kemudian nutrisi dan vitamin. Ya, ini tentunya harus dijaga. Yang paling penting adalah nutrisi yang seimbang pada anak-anak. Imunomodulator sekarang banyak dibahas, banyak tren, banyak juga dipromosikan, dipublikasikan, di mana termasuk diantaranya herbal. Nah, herbal bisa mencegah, bisa menyembuhkan COVID ya pada pasien-pasien di masa pandemi ini. Ya tentunya ini harus dipahami pengertian dari herbal. Ya kemarin sempat masuk media di televisi, ya herbal bagus untuk COVID. Ya kemudian ditanya, ya itu apakah jamu, apakah herbal terstandar, apakah itu fitofarmaka. Kalau itu jamu, itu efeknya adalah secara turun-temurun, ya, paling tidak dari 3 generasi. Di mana efeknya baik dan efek sampingnya minim atau tidak ada. Sedang kalau herbal terstandar, itu harus sudah ada uji praklinik. Sedang kalau fitofarmaka sudah ada uji praklinik maupun sudah ada uji kliniknya. Ya, kemudian anak-anak segera berobat bila sakit, ya, jangan sampai terlambat. Ini deteksi COVID di kita pada anak-anak itu terlambat, ya banyak terlambat, sehingga kematian anak-anak karena COVID di Indonesia itu lebih tinggi dibanding di luar negeri. Kemudian jangan lupa follow up tumbuh kembang pada anak. Ya, apa itu pengertian imunologi? Adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau kekebalan tubuh. Sedang kekebalan tubuh adalah sistem pertahanan kita yang untuk menangkal berbagai penyakit akibat organisme, akibat benda asing, maupun akibat malfungsi dari sel-sel di dalam tubuh kita. Ada 2 macam jenis sistem kekebalan tubuh pada kita, yaitu alamiah. Kalau Bapak Ibu searching, teman sejawat searching, ya alamiah itu non spesifik, bisa natur atau innate, ya kata lainnya. Sedang yang berikutnya kekebalan spesifik, ya sering disebut sebagai kekebalan spesifik. Spesifik kata lain didapat, adaptif atau acquired. Bagaimana sifat-sifat kekebalan yang alamiah atau non spesifik? Bahwa dia bisa memberikan perlindungan kepada semua yang mengancam tubuh, merupakan lini pertama, tidak perlu mengenali terlebih dulu. Jadi seperti security kita, ya, dan bisa didapat sejak lahir, dia bisa mengenali apapun dan kemudian dia bisa untuk menghalau ya, benda asing maupun kuman yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Tidak ada proses kenal mengenal lebih dulu. Sistem imun alamiah ini dibedakan menjadi 3 macam, bisa fisik, ya, barier fisik, bisa larutan maupun seluler. Yang fisik adalah kulit kita, ya, di mana kalau kulit kita itu rawan, ya, misalnya pada dermatitis atopi kulit itu menjadi tipis, ya, iritasi akan mudah kuman. Sehingga kenapa dermatitis atopi itu yang berat disertai dengan infeksi sekunder. Kemudian selaput lendir, kemudian silia, ya, refleks batuk dan bersin-bersin. Yang larutan adalah asam lambung kita, saliva, cairan vagina, sedang yang humoral adalah komplement interferon dan C-reaktif protein. Ya, di mana C-reaktif protein itu banyak diperiksa untuk penanda infeksi. Sedang yang seluler, yang sebagai security kita yang awal adalah fagosit, ya, di mana sel-sel makrofag ini merupakan sistem kekebalan tubuh kita lini terdepan. Ya. Dia akan melakukan endositosis, ya, kemudian dia akan melakukan lysis, ya, pada benda asing, pada kuman-kuman yang kemudian akan diekstasi, dikeluarkan setelah dihancurkan. Natural killer cell atau lebih sering dikenal dengan NK cell itu bertugas untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi virus. Jadi misalnya ada sel terinfeksi coronavirus, maka sel itu akan dibunuh oleh sel NK. Kenapa? Karena virus yang sudah masuk ke dalam sel host
maka dia akan bisa berkembang biak, bisa bereplikasi menjadi 300 sel, ya 300 virus. Kemudian 300 ini akan masuk lagi ke sel-sel yang lain, akan bereplikasi lagi. Bisa dibayangkan akan menjadi begitu banyak virus. Maka dengan amat sangat menyesal barangkali NK sel ini akan membunuh virus itu termasuk sel yang terinfeksi. Berikutnya ada sel mediator basofil, mastosit, dan trombosit. Bagaimana sistem kekebalan tubuh spesifik? Sifatnya spesifik hanya pada antigen tertentu. Jadi contohnya imunisasi itu untuk mencegah penyakit yang diimunisasi tersebut. Ya, kemudian mungkin karena sakit, ataukah dari plasenta, ataukah dari ASI. Perlu mengenal waktu untuk mengenal antigen, jadi tidak bisa langsung. Ini yang perlu dibedakan imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Jadi kalau imunisasi aktif itu perlu waktu untuk diproses, ya disuntikkan membentuk antibodi yang kemudian bisa menangkal penyakit tersebut. Sedang kalau pasif itu disuntikkan sudah jadi. Ya, jadi contohnya bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B positif, maka bayi itu diberi HIV. Jadi vaksin hepatitis B yang sudah jadi disuntikkan, walaupun juga diberi vaksin aktif untuk hepatitis B. Ya, kemudian tadi yang aktif akan memproduksi kekebalan. Kekebalan baru itu akan berfungsi saat terpapar dengan antigen yang kedua atau yang berikutnya. Jadi bukan yang pertama. Kekebalan imun spesifik diperankan oleh sel limfosit B dan sel limfosit T, di mana sel limfosit B itu efektornya adalah antibodi, sel limfosit T itu adalah efektornya sel T-sel. Secara ringkas bahwa kekebalan tubuh yang alamiah diperankan oleh epithelial sel, barial, silia, dan lain-lain. Kemudian seluler oleh fagosit, kemudian sel-sel NK, komplement, dan lain-lain. Sedang yang spesifik diperankan oleh sel limfosit B dengan membentuk antibodi, sel limfosit T dengan membentuk efektor dari T-sel yang menghancurkan sel yang terinfeksi virus, tetapi harus dikenali terlebih dahulu. Berikutnya, bagaimana pertahanan tubuh terhadap virus. Ya, saat ini sedang marak adanya pandemi, bahwa pertahanan tubuh itu diperankan oleh sel NK. Jadi tanpa mengenali lebih dulu, begitu ada sel itu terinfeksi virus dihancurkan. Dan juga ada peran dari interferon. Ya, interferon ini adalah dikeluarkan oleh sel yang terinfeksi virus. Dia bertugas untuk mencegah sel tetangganya. Jadi sel itu sangat baik hati. Dia terinfeksi, dia mengeluarkan interferon, maka sel di sebelahnya akan tahan terhadap infeksi virus. Kemudian juga diperankan oleh sel T sitotoksik yang akan menghancurkan secara spesifik, harus mengenali terlebih dahulu, menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Berikutnya juga peran dari antibodi. Apa itu imunomodulator? Ya, adalah suatu substansi, baik itu alamiah, yang tadi terkenal dengan herbal, ya, maupun nutrisi, maupun bahan-bahan sintetis, di mana dapat membantu mengatur keseimbangan sistem kekebalan tubuh kita. Jenisnya bisa imunosupresan, bisa imunostimulan. Nah, sering yang disebut imunomodulator itu imunostimulan saja, ya. Sebetulnya bukan. Jadi imunomodulator bisa mensupresi, bisa menstimuli. Ya, di mana kalau supresan itu menghambat sistem kekebalan tubuh yang hiperaktif pada tubuh kita, terutama pada penyakit autoimun, sedang stimulan itu menstimuli sistem imun kita yang lemah. Ya. Bagaimana indikasi pemberian imunomodulator? Ya, tentunya harus dengan indikasi yang tepat. Untuk yang imunosupresan, terutama yang kasus-kasus autoimun, ya banyak sekali sekarang, ya juga pada anak-anak ada lupus, ada CIE, ya ada HSP, ya ada penyakit hepatitis autoimun, ensefalitis autoimun, dan lain-lain. Sedang yang stimulan, terutama kasus-kasus yang imunokompromis, ya kondisi imun, misalnya pada kasus-kasus yang juga terkena infeksi virus. Imunomodulator jenis imunostimulan kapan kita berikan, ini yang banyak beredar di pasaran sebagai adjuvan terapi infeksi.
ya, terutama pada infeksi virus, juga pada kondisi defisiensi dan terapi prevensi infeksi. Bagaimana peran zinc? Ya, zinc ini cukup banyak sekarang dibahas. Ya. Di beberapa referensi di luar negeri ini meningkat secara drastis penelitian zinc, baik itu uji praklinis ya pada hewan maupun pada manusia. Ya, yang sudah jelas penting adalah pada kondisi diare ya, dan juga pada beberapa kondisi dengan infeksi virus. Peran zinc sangat penting untuk replikasi sel, untuk pertumbuhan imunitas, dan bahan utama adalah sumber protein hewani, daging sapi, barangkali daging ayam maupun kacang-kacangan. Kapan kita mencurigai gejala defisiensi? Bila ada penurunan nafsu makan, gangguan pertumbuhan, anak diare, penurunan berat badan, kulit kasar, penurunan nafsu makan, lambatnya penyembuhan luka, gangguan neurosensoris, dan suplementasi zinc ini dapat berguna berbagai macam penyakit. Di kita di divisi alergi imunologi kita sudah biasa menggunakan zinc terutama untuk kasus-kasus lupus dengan infeksi. Di mana kasus lupus kalau infeksi itu penyembuhannya bukan jam, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, tapi tahunan nggak sembuh-sembuh. Jadi tidak main-main, penyembuhannya lama. Tapi begitu kita beri zinc, maka berapa minggu sudah sembuh. Ya, dalam 1, 2 minggu, 3 minggu sudah mengering dan baik. Ya, di mana bila zaman dulu kita tidak memberi zinc, maka penyembuhan ini sangat lama ya dan bisa tahunan, di mana mengerong ya lukanya itu dan lama sekali. Ya, tentunya zinc ini sangat besar peranannya ya di dalam perbaikan secara epitelial pada jaringan kita. Bagaimana untuk infeksi virus, zinc ini bisa menghambat replikasi virus. Ya, sehingga dia bisa mengurangi risiko inflamasi dan kematian. Bagaimana pada sistem kekebalan tubuh, dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang buatan ya maupun yang secara spesifik ya. Juga pada yang non spesifik. Ya, jadi yang non spesifik misalnya yang sel NK tadi, fagositosis, kemudian yang spesifik pada sel limfosit. Beberapa evidence yang ada, terutama pada selesma, kita tahu 50% anak itu mengalami selesma dan itu cukup mengganggu dan kita jadi takut ya. Apakah itu selesmanya karena zinc? Ya, maaf, apakah selesmanya itu karena COVID? Ya, sekarang ini banyak takut ya sehingga diperiksakan nanti dikira COVID ya harus periksa swab, ya, takut ya PCR dan lain-lain. Maka bahwa dari evidence ini secara 5 bulan zinc bisa mengurangi kejadian selesma, mengurangi angka absen sekolah dan mengurangi peresepan antibiotik. Jadi tidak perlu diberi antibiotik pada kasus-kasus zinc ini. Ya, ini adalah suatu meta analisis ya pemberian zinc secara oral justru mengurangi atau memperpendek durasi keluhan selesma, akan lebih cepat sembuh. Bagaimana zinc pada infeksi saluran nafas bagian bawah? Ya, bahwa ini bisa menurunkan risiko kejadian ya ALRI, acute lower respiratory infection, ya sebanyak 45%. Penelitian lain ya cuma memperpendek durasi keluhan selesma. Ini adalah penelitian secara in vitro di mana zinc itu dapat menghambat replikasi virus corona dan arterivirus RNA pada kultur sel. Ya, jadi ini tentunya penemuan yang baik dan dari beberapa referensi lain ya secara patogenesis bahwa zinc itu bisa menghambat replikasi dari virus, zinc itu bisa memperbaiki sel membran, bisa menghambat attach dari infeksi virus, kemudian meningkatkan sistem kekebalan imun spesifik, meningkatkan kekebalan imun non spesifik. Ya, tentunya ini diharapkan bisa ada penelitian lebih lanjut. Zinc ini cukup bagus untuk masa pandemi ini untuk menghadapi infeksi coronavirus. Resume antara zinc, sistem imun dan imunomodulator. Bahwa imunomodulator suatu substansi baik alamiah maupun sintesis yang dapat membantu mengatur keseimbangan sistem tubuh kita. Kemudian zinc dapat berperan meningkatkan sistem kekebalan baik itu barier secara fisik, sistem kekebalan non spesifik maupun yang spesifik. Beberapa penelitian menunjukkan berbagai manfaat zinc dalam perbaikan beberapa penyakit.
Kami kira cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih Dr. Sumadiono atas pemaparan yang sangat baik dan tepat waktu, Dokter. Kita akan mulai untuk masuk kepada sesi tanya jawab kita. Sudah banyak sekali, Dok, pertanyaannya di box Q&A dari rekan sejawat. Kita akan mulai tampilkan, Dok, pertanyaan-pertanyaan. Saya undang Dr. Farda Hakil dan juga Dr. Sumadiono. Kita tampilkan pertanyaan pertama dari Dr. Fetli Aristian. Penanganan nyeri paling sering adalah dengan anti nyeri. Apakah pemberian anti nyeri diperbolehkan pada saat pasien datang, mengingat pasien sering tidak kooperatif saat anamnesis karena sensasinya dan paniknya keluarga? Pertanyaan kepada Dr. Farda. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Fetli. Jadi memang untuk kasus akut abdomen ini tadi sudah saya jelaskan di saya punya presentasi ya, bahwa ini bisa digunakan sebelum kita menemukan diagnosis definitif atau diagnosis yang sebenarnya. Jadi pada saat-saat awal pasien, apalagi kalau kita curiga ini adalah kasus emergensi, terapi analgetik itu memang bisa diberikan. Sebagai contoh awal itu adalah pemberian parasetamol. Itu tadi ada pertanyaan dari teman sejawat juga, apakah dari hasil analisis dia lihat tadi saya punya presentasi, jadi dia bilang apakah parasetamol merupakan pilihan awal untuk kasus. Dari guidelines apa semua mengatakan memang adalah pilihan awal untuk kasus-kasus nyeri abdomen akut dikarenakan efek sampingnya yang minimal. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya untuk kepada Dr. Sumadiono. Jadi dari Dr. Wahyu Pitra, pada masa pandemik sekarang ini, bagaimana, Dok, cara pemberian suplemen multivitamin dan zinc yang rasional? Terima kasih, Dr. Sumadiono. Baik, terima kasih, Dokter. Pertanyaannya, pemberian suplemen ataukah imunomodulator, bahwa hal pertama yang harus dipahami bahwa itu tidak menggantikan nutrisi yang seimbang. Jadi nomor satu harus nutrisi yang seimbang. Kapan kita harus memberikan suplementasi? Nomor satu bila memang ada infeksi, ya ada infeksi di mana anak itu perlu dilakukan suplementasi, itu dipersilakan aja diberikan. Itu kami kira tidak masalah, ya diberikan dengan dosis biasanya kalau anak-anak itu cukup 10 mg satu kali sehari, lebih kecil barangkali 5 mg satu kali hari udah cukup, ya boleh selama infeksi itu atau sekitar 10 hari ataukah 14 hari. Ya tentunya harus dipahami kalau anak itu sering infeksi ataukah imunodefisiensi, ya curiga imunodefisiensi harus dilihat, ya nutrisinya harus ditingkatkan. Karena apa? Kalau nutrisinya tidak baik itu dirangsang, maka juga tidak bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi misalnya anak dengan kekurangan kalori, protein, maka kekebalan imun yang non spesifiknya itu sulit untuk dirangsang. Maka nutrisi tetap, kemudian dibarengi dengan pemberian imunomodulator. Terima kasih, Dr. Andi. Terima kasih, Dr. Sumadiono. Jadi tetap pemberian nutrisi yang seimbang tetap menjadi kunci pertama ya, Dok? Iya, baik. Pertanyaan ketiga untuk pada Dr. Farda, dari Dr. J. Hudiono, mengapa obat nyeri abdomen lebih banyak ke kombinasi parasetamol plus hyosin ketimbang penggunaan metampiron plus hyosin? Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang pemberian analgetik yang disarankan itu adalah analgetik yang non-opioid dan opioid dan non-opioid. Untuk pemberian yang metampiron di beberapa referensi memang belum ada studi yang memperlihatkan adanya perbaikan dari nyeri abdomen akut itu sendiri dengan pemberian metampiron. Jadi memang parasetamol ini merupakan pilihan analgetik tadi saya bilang karena efikasinya cukup bagus, bisa lebih cepat dan dia punya efek samping yang terjadi juga lebih kurang dibanding beberapa obat-obatan. Dan tadi juga disampaikan bahwa pada tata laksana nyeri abdomen akut itu sebaiknya tidak menggunakan memang langsung dalam dosis besar, tapi dalam dosis kecil dahulu.
Nanti akan dievaluasi kembali tadi nyeri abdomennya, apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau memang tidak ada perbaikan, nanti dosisnya bisa ditingkatkan. Sebagai contoh, paracetamol itu sendiri ya bisa sampai 4 gram per hari. Pemberian obat-obatan analgetik pada nyeri akut abdomen ini juga umumnya hanya diberikan dalam jangka waktu yang singkat, paling lama hanya 24 jam. Jadi resiko untuk terjadinya misalnya efek samping, kemudian resiko-resiko lain yang tidak diharapkan mengganggu misalnya fungsi dari hati atau liver terutama ya, itu bisa dihindari. Terima kasih kepada Dr. Farda atas penjelasannya. Nah, sekarang pertanyaan lagi kepada Dr. Sumardiono nih, Dok. Dari Dr. Huryawati Hartanto, izin bertanya kepada Dr. Sumardiono, apakah zinc bisa diberikan untuk preventif, Dok, untuk meningkatkan imun? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Huryawati Hartanto, sangat baik pertanyaannya. Di mana apalagi sekarang pada musim pandemi, di mana prevensi itu adalah artinya belum sakit dan sekitarnya banyak sakit, ya banyak yang sakit itu akan diberikan. Terutama sebetulnya kalau penyakit yang di sekitar kita itu jelas. Dr. Huryawati Hartanto, bahwa penyakit virus itu kadang-kadang tidak jelas dan asimptomatik. Ya, kadang-kadang tidak jelas asimptomatik kita, sehingga kapan kita membeli imunomodulator itu kita agak berpikir dan sampai kapan kita berikan. Ya, tetapi apabila misalnya penyakit itu jelas, jadi misalnya sekarang ini ada wabah campak, ada wabah varicella, penyakit itu jelas. Ya, anak-anak di sekitarnya ada yang kena, ya saudara-saudaranya banyak yang serumah, maka itu silakan diberikan karena itu jelas. Ya, sedang apabila pada musim pandemi ini jelas ada yang terkena barangkali itu positif, isolasi mandiri, kemungkinan kontak monggo dipersilahkan, itu tidak baik karena itu salah satu indikasi untuk preventif atau meningkatkan imun kita. Demikian, terima kasih Dr. Andi. Ya, terima kasih Dr. Sumardiono. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk di kotak Q&A, saya mengundang kepada Dr. Elvira Khairani dan Dr. Win, Dr. R.A. Arwiniati untuk bertanya langsung kepada Dr. Sumardiono dan Dr. Farda. Silakan dokter, lainnya sudah dibuka. Dr. Elvira Khairani atau Dr. Khaira dari Palembang. Kemudian Dr. Wiwin, Dr. R.A. Arwiniati, silakan unmute untuk bertanya langsung. Oke, selagi menunggu, kita akan lanjutkan pertanyaan lagi, Dok. Ini pertanyaan kepada Dr. Farda lagi dari Dr. Agus Tirta Harja, Banjarmasin. Wah, kasus nih, Dok. Pasien wanita 55 tahun keluhan nyeri ulu hati, didiagnosis awal dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Diberikan obat omeprazol 2 kali sebelum makan, ranitidin 2 kali 150 mg. Tapi pasien masih mengeluh nyeri di ulu hatinya. Dok, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan dan obat apa yang perlu diberikan? Apakah obat seperti Spasmal bisa diberikan? Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan kepada Dr. Farda. Ya, Dr. Farda. Ya, maaf, Dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi ini sangat bagus ya kasusnya Dokter Agus. Jadi Ibu kita itu dulu ya, kita evaluasi ya. Jadi Ibu ini dengan usia 55 tahun dengan keluhan nyeri ulu hati. Dia punya diagnosis awal adalah gastroesophageal reflux disease. Kemudian diberikan obat omeprazol 2 kali 1 dan ranitidin. Tapi masih mengeluh nyeri ulu hatinya. Jadi saya sebenarnya mau memperlihatkan Dokter Andi algoritma mengenai pasien dengan nyeri epigastrium, apalagi dengan usia seperti ini. Jadi kita harus hati-hati pasien dengan usia seperti ini. Tadi salah satu diferensial diagnosis dengan nyeri epigastrium itu adalah masalah di jantung ya, infak miokard, apalagi kalau dia tidak ada perbaikan dengan nyeri ulu hatinya. Kalau saya lihat tata laksana awalnya ini, mohon maaf saya tidak itu dengan pemberian obat-obatnya ini ya, ini saya pikir agak berlebihan ya, karena kita harus tahu pemberian obat antisekresi asam itu kita bagi menjadi 3, jadi ada golongan antasida, ada golongan reseptor histamin, dan ada golongan obat yang langsung menekan pompa dari proton. Jadi untuk penyakit
penyakit yang berhubungan dengan gangguan sekresi asam, umumnya kita hanya berikan satu macam obat saja dulu. Nanti kalau tidak ada perbaikan, baru kita akan berikan tambahan dosis, ataukah kita rubah dari jenis pengobatannya, seperti itu. Jadi kalau saya ini mungkin hati-hati diberikan ranitidin pada pasien dengan GERD ini, dengan nyeri epigastrium, karena ada efek samping bisa ke ginjal juga, ya. Ini ekskresinya bisa ke sana. Kemudian untuk asesmen pemberian obat PPE-nya, saya pikir harus dievaluasi juga kembali. Kalau 2x1, saya pikir kalau memang tidak ada evidence secara endoskopi, ada kerusakan dari mukosa esofagus, itu sebaiknya hanya diberikan sekali sehari saja. Jadi tata laksana awal yang pada pasien ini dengan usia 55 tahun dengan nyeri epigastrium, saya pikir harus dilakukan EKG dulu pada pasien ini, ya, karena ya, usia seperti ini, ya, apalagi kalau misalnya ada tanda-tanda, misalnya pasien ternyata ada hipertensi, pasien ada penyakit coronary arterial disease, kalau saya tolong rekam jantung, dan kalau perlu tadi memeriksa enzim jantungnya lebih dahulu, karena banyak kita punya kasus-kasus seperti ini yang sudah diterapi awal oleh dokter-dokter sebelumnya, ternyata datang dengan infak miokard. Untuk obat yang diperlukan, ya saya pikir tergantung dari hasil evaluasi kita, ya. Obat-obat seperti Spasmal ini, yang hyosin bromide ini, umumnya memang bagus kita berikan pada pasien-pasien yang ada keluhan gastrointestinal terutama. Namun kita harus tahu kalau penyebabnya infeksi, inflamasi itu masih memungkinkan. Tapi kalau penyebabnya adalah karena gangguan obstruksi, misalnya karena ada massa, tumor, ataukah misalnya ada batu, tolong sedianya hati-hati, karena akan ada resiko menyebabkan terjadinya beberapa kasus ya bisa perforasi. Tapi kalau diberikan secara dosis yang rendah, kemudian dalam jangka waktu yang singkat, saya pikir masih bisa diberikan. Seperti itu. Terima kasih, dokter. Sekarang sudah ada Dr. Wiwin, Dr. R.A. Arwiniati yang ingin bertanya langsung. Silakan, dokter. Dr. Wiwin, silakan bertanya langsung, dok. Sudah di-unmute. Oke, sambil menunggu, kita lanjutkan lagi pertanyaan kepada Dr. Sumadiono dari Dr. Reini Panjaitan. Nah, apakah penderita autoimun yang diterapi dengan imunosupresor boleh mengkonsumsi imunostimulan, dok? Adakah cross reaction ataukah pathway-nya berbeda? Terima kasih, Dr. Sumadiono. Baik, terima kasih Dr. Reini Panjaitan, pertanyaan yang sangat menarik dan penting, ini sangat aplikatif, di mana pasien-pasien autoimun seperti lupus, seperti penyakit JRA, artritis, ya, dan lain-lain, itu mendapat imunosupresor. Ya, misalnya mendapat methylprednisolon itu yang sering, kemudian mendapat misalnya MTX ataukah satiopim dan lain-lain. Tentunya kalau ini diberi imunostimulan itu kurang baik, ya. Bukan hanya masalah cross reaction, tetapi bahwa takutnya yang distimuli adalah sel-sel yang jahat. Misalnya ada autoimun antibody yang menyerang pada semua inti sel pada tubuh kita, itu ikut distimuli, maka penyakitnya akan lebih tinggi. Jadi termasuk salah satu kontraindikasi pada pemberian imunostimulan adalah kasus-kasus dengan penyakit autoimun ini. Terima kasih, Dr. Reini Panjaitan. Terima kasih, Dr. Sumadiono. Terima kasih, dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Desti Wijayanti. Nah, ini Dr. Desti dari Cianjur, Dr. Farda. Izin bertanya, dok, nomor 1, bagaimana kita bisa mendiagnosis pasien dengan suspek pankreatitis akut di IGD? Wah, gawat darurat, ya. Berdasarkan anamnesis dan lab, belum dengan konfirmasi tes amilase dan lipase, karena di kami tidak tersedia, dok, pemeriksaan enzim amilase dan lipase. Kedua, untuk pasien dengan gangguan metabolik, XKAD, ketoasidosis diabetikum, disertai dengan kolik abdomen, apakah pemberian analgetik bisa diberikan? Wah, aplikatif sekali nih, dok, di pertanyaannya, Dr. Farda. Ya, terima kasih, Dr. Desti. Jadi ini ada 2 kasus ceritanya, yang satu dengan pankreatitis akut. Jadi bagaimana kita mendiferensial diagnosis kalau misalnya kita punya pemeriksaan lab tambahan itu tidak tersedia, ya.
Jadi yang pertama tadi untuk mereka dengan yang kita curigai pankreatitis akut, biasanya datang dengan nyeri epigastrium ya. Jadi pemeriksaan awal yang kita bisa itu adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik. Jadi umumnya kalau pankreatitis akut ini datang dengan nyeri epigastrium yang tembus ke belakang. Jadi dia agak khas dengan hampir sama diferensial diagnosis dengan perforasi dari tuka. Jadi dia memang ada dua itunya. Kalau pemeriksaan lab yang belum terkonfirmasi beberapa pasien ya, karena kalau kasus-kasus pankreatitis akut itu sebenarnya kita ada bagi dua. Dan ada sebenarnya kriteria yang kita bisa gunakan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Ranson kriteria. Dr. Desti. Jadi tolong melihat ransom kriteria dari kriteria itu ya memang sih sebenarnya kalau mengakses pankreatitis akut itu hanya ada 3, jadi nyeri epigastrium tembus ke belakang, kemudian ada peningkatan amilase lipase lebih dari 3 kali lipat, dan adanya gambaran pankreatitis ya pada pemeriksaan terutama sebenarnya pemeriksaan CT scan abdomen. Jadi kalau untuk pasien yang kita curigai dengan pankreatitis akut ini, memang pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita itu kan adalah bagaimana mendeteksi dia punya komplikasi sebenarnya. Jadi salah satu imaging yang kita bisa itu mungkin kita bisa periksa dulu foto toraks, kemudian EKG kalau memang tidak ada leukosit juga kita bisa periksa ya. Untuk itu kalau memang belum ada amilase lipase atau kita bisa menilai tadi berdasarkan kriteria Ranson untuk pankreatitis akutnya tanpa melakukan pemeriksaan lab lain karena untuk mendiagnosis pankreatitis akut apakah jenis berat atau ringan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu ya saya kalau berdasarkan guidelines ini memang bisa diberikan analgetik untuk sementara pada kasus yang kedua itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Farda. Mungkin kita minta waktu sedikit lagi dok, karena banyak sekali pertanyaannya, ada 141 pertanyaan dok di box Q&A. Jadi saya minta waktu sedikit lagi. Ya dokter, karena silakan, maaf. nggak apa-apa. Ya dok, ini pertanyaan selanjutnya kepada Dr. Sumadiono. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah dari Dr. Jefferson Niklaus, Bandung. Nomor 1, efek samping yang mungkin terjadi pada kelebihan penggunaan zinc, Dr. Sumadiono. Yang kedua, adakah efek interaksi zinc dengan multivitamin lain seperti vitamin C, vitamin D? Adakah efek samping yang perlu diwaspadai? Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Jefferson Niklaus dari Bandung. Kami kira ini pertanyaan yang sangat baik, di mana seperti herbal, seringkali disampaikan herbal itu tanpa efek samping diberikan sampai bertahun-tahun, 1,5 tahun, 1 tahun, dan itu banyak direklamakan di radio kami kalau tidak salah, ya cukup banyak. Ya, apapun betulnya mau herbal, mau jamu, mau apakah itu fitofarmaka ataukah vitamin dan lain-lain itu ada efek sampingnya. Termasuk zinc itu ada efek sampingnya walaupun efek sampingnya tidak berat. Nomor 1 adalah pada saluran cerna di mana bisa terjadi mual, muntah, mungkin juga nyeri perut. Kemudian bisa juga nyeri pada dada seperti rasa tertekan. Ya, kemudian juga ada keluhan lain, misalnya anaknya pusing, nyeri kepala, dan yang perlu diwaspadai lagi bisa terjadi alergi dan mungkin merah-merah di kulit, takutnya nanti urtikaria, angioidem, dan yang berat bisa shock anafilaksis, walaupun itu amat sangat jarang. Bagaimana dengan efek interaksi zinc dengan multivitamin lain seperti vitamin C, vitamin D? Ya, itu cukup bagus ya. Justru ada penelitian gabungan di mana interaksi zinc atau gabungan zinc dengan vitamin C itu cukup bagus, ya, justru sangat baik dalam kasus-kasus dengan selesma. Bagaimana digabung dengan vitamin D cukup baik, tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu ditakutkan bahwa sudah ada penelitian-penelitian gabungan ini dengan safety yang cukup baik. Kami kira terima kasih Dr. Jefferson, terima kasih Dr. Andi. Terima kasih Dr. Sumadiono. Pertanyaan terakhir ini sepertinya gabungan dok antara bisa dijawab oleh Dr. Farda dan Dr. Sumadiono. Ini pertanyaan terakhir dari Dr. Pin, Sumatera Selatan. Ya, bagaimana dok sebagai dokter IGD, kadangkala kita mendapatkan juga pasien anak yang mengalami nyeri abdomen. Dapatkah pengetahuan tentang nyeri abdomen
dari Dr. Farda berguna untuk pasien anak yang mengalami kolik juga. Silahkan, Dr. Farda. Ya, terima kasih Dokter Arwini ya. Ya, Dr. Arwiniati. Jadi secara general sih untuk anak bisa kita gunakan kriteria tadi secara neurologi, apakah nyeri visceral, somatoparietal, ataukah nyeri alis. Yang harus kita itu ya pada anak-anak itu lebih banyak masalah mekanik yang biasa terjadi pada kasus-kasus nyeri akut abdomen. Dan umumnya kalau mereka datang ke itu rata-rata sudah dengan komplikasi, misalnya sudah ada peritonitis. Itu sih yang harus kita. Jadi nyeri somatoparietal itu lebih banyak ditemukan pada kasus-kasus anak ya. Tapi saya sebenarnya bukan ahli anak, tapi nanti kita mudah-mudahan nanti tidak ada kontra dengan Dokter Ana, maaf Dokter Sumadiono yang lebih itu mungkin ya saya Nggak apa-apa, ya, itu sih teman saya dok, beberapa kasus yang dikonsul ke kami juga kadang-kadang untuk endoskopi ya terutama ya. Jadi itu dapat digunakan kriteria nyeri abdomen tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Farda. Ada Dr. Sumadiono, ada yang mau ditambahkan, dokter? Baik, terima kasih Dr. Arwiniati. Pertanyaannya, ada beberapa hal yang tersering pada anak, ya sering terjadi pada anak terkait dengan keluh, misalnya ada mual, muntah, anak menangis, rewel. Ya, kemudian bisa dilihat, kita cek dulu yang sederhana, apakah anaknya kencing, apakah anaknya haus, apakah popoknya basah, apakah posisi tidak anak atau ada jamut ya. Kemudian kita lihat dulu, kalau itu baik ya nggak ada masalah, maka kita pikirkan yang lain. Sedang kalau kolik itu tandanya anaknya menangis, kaki ya ekstremitasnya diangkat, kaki tangan diangkat, tangannya mengepal ya, kemudian wajahnya itu kemerahan, kemudian sudah dirayu-rayu, dibujuk-bujuk tetap tidak ada efek, ya, kemudian membaik, kemudian berulang lagi, maka itu disebut sebagai kolik. Kalau dari segi penyakit imun pada anak, kolik bisa disebabkan oleh dua hal. Nomor satu adalah alergi susu sapi, nomor dua bisa karena intoleransi laktosa. Ya, maka apa langkahnya? Cukup kita mencurigai dua hal itu serupa. Ya, kita harus jangan, kalau masih mendapat ASI, ibunya jangan konsumsi susu sapi. Kalau bayi mendapat susu sapi, maka susunya diganti formula lain. Ya, boleh susu yang paling gampang adalah susu kedelai atau susu soya. Berapa lama? Barangkali 2 minggu. Ya, 2 minggu. Kemudian nanti diberikan lagi apakah ada kumat apa tidak. Ya, itu sekaligus untuk terapi dan sekaligus untuk diagnosis. Sedang apa bedanya alergi sapi dan intoleransi laktose? Kalau alergi sapi itu gejalanya selain pada saluran cerna juga ada gejala sistemik. Ya, anaknya mungkin ada urtikaria, ada rinitis, ataukah asmanya kumat, ataukah ada eksem. Sedang pada intoleransi laktose hanya pada saluran cerna. Sedang pada alergi sapi bisa berulang dan ada riwayat alergi pada orang tua atau saudara kandung. Sedang pada intoleransi laktose kalau sudah sembuh ya sudah, ya tidak ada berulang, tidak ada riwayat alergi pada orang tua maupun pada saudara kandung. Kami kira demikian, Dr. Andi. Terima kasih, Dr. Arwiniati. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Sumadiono, terima kasih banyak Dr. Farda. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya, Dok. Ada hampir 150 sekarang pertanyaannya, Dok. Jadi mohon maaf kepada rekan sejawat yang belum kami tampilkan pertanyaannya. Kami kedua pembicara kita demi kita pada siang hari ini sekaligus menutup sesi ilmiah. Nantikan pengumuman untuk 5 orang pemenang ya. Setelah sesi ini kami akan tampilkan nama 5 orang pemenang dengan penanya terbaik. Kami akan kirimkan hadiahnya. Kami akan menghubungi nanti
setelah sesi webinar ini selesai. Terima merupakan salah satu penyakit yang paling umum dan sering ditemukan. Menurut data, jumlah kasus nyeri abdomen mencapai 7-10% dari total kunjungan di unit gawat darurat. Gejala-gejala tersebut dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius, bahkan dapat membahayakan nyawa. Singkirkan kekhawatiran karena pejuang baru telah hadir. Perpaduan dua komposisi ultimate yang saling melengkapi sebagai teammate. Hyosin butil bromid sebagai spasmolytik dan paracetamol sebagai analgesik. Menjadikan Spasmal the ultimate teammate dalam meredakan nyeri dan mengatasi spasme di saluran pencernaan. Spasmal efektif mengatasi spasme dan nyeri paroksismal. Spasmal bekerja spesifik pada otot polos gastrointestinal, biliar, dan saluran kemih. Spasmal efek samping minimal. Spasmal the ultimate teammate. Prevalensi common cold sering terjadi pada anak-anak saat terjadi perubahan cuaca. Anak-anak mengalami batuk pilek 6-8 kali tiap tahunnya dengan simptom selama 10-14 hari sehingga menyebabkan anak tidak masuk ke sekolah. Dan konsekuensinya, ibu yang bekerja akan ikut merawat anaknya yang sedang sakit. Zinc dan vitamin C, nutrisi yang sangat penting untuk perkembangan dan fungsi normal imunitas seluler, termasuk aktivasi dan stimulasi limfosit sitotoksik, makrofag, dan sel natural killer untuk melawan dan membunuh patogen. Zinc berperan dalam perkembangan dan fungsi normal imunitas humoral yang ditandai dengan menstimulasi limfosit B untuk memproduksi antibodi. Zinc juga berperan untuk replikasi genetik secara normal, DNA dan RNA. Zinc dan vitamin C juga memberikan perlindungan antioksidan terhadap reaktif oksigen spesies seperti peroksida dan radikal bebas. Pediatech mempersembahkan Zinc Plus. Zinc Plus mengandung zinc dan vitamin C. Zinc Plus dengan teknologi yang dipatenkan menggunakan polimer tunggal untuk mencegah zinc mengkatalis pemecahan vitamin C. Sehingga vitamin C menjadi stabil dan tidak memiliki rasa seperti sifat rasa zinc. Dari Avaria mempersembahkan Immunpad, pertama dan satu-satunya yang memiliki double protection dan double potensi. Kombinasi antara zinc dan vitamin C yang stabil dengan teknologi Zinc Plus dan rasa apel yang enak untuk mencegah common cold dan infeksi pada anak. Immunpad, dynamic duo for immune defense. Zinc, fight the common cold. Zinc terbukti secara klinis oleh Cochrane Review menurunkan angka absen anak di sekolah, menurunkan insiden pada common cold, menurunkan durasi dan tingkat keparahan dari common cold, serta menurunkan penggunaan antibiotik pada anak. Hadirkan kebahagiaan anak-anak di sekitar kita dengan Immunpad, dynamic duo for immune defense. untuk pengumuman pemenang dari 5 penanya terbaik. Yang pertama adalah Dr. Wahyu Pitra, yang kedua Dr. Desti Wijayanti dari Cianjur, Dr. Agus Tirta Harja dari Banjarmasin, Dr. Jefferson Niklaus dari Bandung, dan Dr. Reini Panjaitan. Selamat kepada 5 penanya terbaik. Terima kasih banyak Dr. Sejawat
atas kehadirannya dalam webinar pada siang hari ini. Sangat antusias dan sangat banyak pertanyaan yang sudah dibahas. Kita akan bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test, soal post-test di aplikasi Alomedica segera setelah webinar ini selesai. Dapat langsung mengerjakan post-test dan jika menjawab 7 dari 10 pertanyaan benar, langsung mendapatkan sertifikat ID. Terima kasih kepada rekan sejawat atas pemaparan yang sangat baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Sumadiono. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Farda Akil dan juga kepada Daria Faria sebagai dukungannya sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada rekan sejawat. Kami mohon maaf jika ada kesalahan teknis ataupun kesalahan yang sebelumnya kami salah ucap. Kami terima kasih. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Salam Alomedica. Jadi dokter andal dalam genggaman. Sampai jumpa.